spiritual. Ya, Secara saya secara goib nggak tahu ya. Saya ini gimana ya? Apa yang saya minta selalu kok dikabulkan ya. Itu satu sehingga apa nama pun dikasih ya. Artinya begini. Saya mau begini-begini, saya mau lihat di alam laut itu gimana. Saya pernah lagi tidur dan mimpi dan besoknya mimpi. Malamnya mimpi. Kemudian saya masuk dan dibawa ke suatu tempat yang dikatakan istana. Kalau menurut saya nggak tahu orang lain. Ini kan saya pribadi saya, bahwa saya dibawa ke istana di mana istana itu dibangun dengan kristal. Jadi kok begini ya di dalam laut, tapi bangunan rumah itu yang besar kristal. Jadi tahap-tahapan gini ya, begini naik gini. Itu bentuknya kristal semua, apapun ini kristal. Ada variasi emas-emas dikit. Wah, luar biasa ya. Itu namanya khayalan mimpi. Ya, jadi apa-apa. Itu kan memang setiap orang punya pengalaman batin. Ya, batin masing-masing. Itu berjumpa dengan Ratu Pantai Selatan. Berjumpa. Ya. Ada dialog apa kira-kira? Tidak ada dialog. Ya. Jadi saya karena permintaannya cuman saya pengen melihat di mana sih di alam goib ini dalam laut itu gimana. Ya cuma sekedar diantar ke situ. Saya mau satu kali lagi saya saya mau lihat jalan-jalan ke laut. Ini kapan ini saya mau jalan-jalan ke laut? Dimimpikan lagi bahwa di situ, kalau di tengah laut, terus kayak dibuatkan suatu kolam di mana kolam berenang di tengah laut. Ya, bentuknya seperti itu. Di mana di situ ada teman-teman saya semua yang dari SMA dulu. Kok bisa begini ya? Tapi memang permintaan saya dalam batin saya, kalau saya meditasi, saya pengen sana begini. Jadi itulah yang saya yakini. Tapi kayak saya bilang tadi, kalau gimana kalau yang lain tuh saya nggak tahu. Nah, Pak Razak bilang penonton di belakang dulu. Tapi kira-kira seperti ini. Nggak apa-apa. Ini kan kita lagi ngebahas Ratu Pantai Selatan ya. Jadi ya silakan aja, bebas. Nanti ya versi orang lain nanti aja, nggak usah dipikirkan dulu. Jadi menurut Pak Tommy itu jadi sudah ketemu dengan sosok ketemu. Ya mungkin ya sudah jelas secara gaib ya Pak ya. Secara gaib. Ya, entah itu mimpi, entah itu apa gitu ya. Masuk ke dunia lain itu. Bisa ketemu dengan cara perminta untuk dimimpikan. Kemudian bisa dengan kita meditasi. Meditasi kita memfokuskan apa sih yang kita mau. Kadang-kadang orang meditasi kan mengosongkan pikiran. Ya kalau kosong nanti gimana apa yang ini. Jadi kalau meditasi kan sesuatu yang kayak lebar begini, kita mau menyempitkan sampai ke fokus ini, apa yang kita mau, apa yang disitulah. Di situ kayak saya mau misalnya mau dibawa saya ke alam yang lain deh. Itu dikasih, bisa ketemu di meditasi. Kalau kamar hotel yang di Pelabuhan Ratu itu pernah ke sana Pak Tommy? Saya ke sana pernah ke sana dan sudah beberapa kali. Kalau bilang sering sih belum, tapi sudah beberapa kali. Saya ke Parangtritis juga, sampai ke Pelabuhan Ratu, sampai masuk ke kamar 308. Pada saat itu 308 ya. Sekarang sudah nomornya sudah nggak ada lagi, sudah diganti dengan kamar private. Sekarang. Nah itu kesan dan pesannya apa tuh setelah dari sana beberapa kali menurut Pak Tommy? Kesan dan pesan saya begitu ke sana, sebenarnya saya nggak canggung lagi. Jadi karena kalau saya sudah meyakini. Jadi begitu saya ke sana udah seperti biasa aja. Tapi kalau yang teman-teman saya itu sampai gemetar dan gimana ya, rasanya beda auranya. Oh gitu. Ya.
karena mereka memang tidak berinteraksi seperti itu. Nah, saya udah sering, bahkan saya bawa kuncen dan saya bilang, kuncen, boleh saya ambil foto-foto di sini? Oh boleh. Boleh saya tidur di sini? Dia tunduk sebentar. Dia bilang, kalau Pak Tommy boleh, apa aja dia di sini. Sehingga saya tidur di situ. Nah, ada foto-fotonya. Oh, foto. Oh, kita mau tampilkan foto-foto nih. Ya ini kamar ini. Oh, ini kamar 308 ya, Pak? Ya. 308. Ya, ini yang dibilang Di Samudra Beach itu kan. kamar khusus. Iya. Kamar khusus Ratu Pantai Selatan. Yang lukisannya sama. Pak Tommy ke sini. Saya kesini dan saya tidur. Itu bentuknya seperti itu, masih sampai sekarang. Sekarang ada perubahan sedikit. Ini kayaknya foto lama nih. Oh, boleh tidur di situ? Enggak boleh. Hah? Cuman saya nanya ke Kuncen secara pribadi saya. Kuncen, saya boleh tidur di sini. Kalau orang lain memang nggak boleh. Sebentar, lihat dulu itu fotonya yang tadi, coba pasang lagi. Nah, ini ada semacam sesajen, itu ada bunga sedap malam, emang itu harus ada sedap malam. Ada melati. Ya, jadi sebenarnya kalau Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul di Parangtritis atau di tempat ini Pelabuhan Ratu, itu sesajennya itu kembang ya. Kembang itu ada melati, ada mawar merah, mawar putih. Oh, mawar merah, mawar putih. Itu sedap malam juga tuh. Iya. Ya boleh. Gitu. Tapi yang lebih domain itu lebih ke kantil, melati, kantil, mawar merah, mawar putih. Selanjutnya kalau mau tambah-tambah sih ya sah-sah aja, boleh saja. Itu seperti akuarium atau apa itu, Pak Tommy? Itu bentuknya seperti akuarium, tapi nggak ada airnya itu. Oh iya. Cuman simbol aja ya. Simbol aja seperti itu. Ini kalau nggak salah lukisannya sama yang bikin Basuki Abdullah nih kalau nggak salah. Tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Bukan. Ini ada orang yang melukis tapi nggak tahu siapa. Yang Basuki Abdullah yang mana, Pak? Bukan ini. Bukan yang ini. Bukan. Ada di istana Bogor. Oh gitu. Itu pun percaya atau tidak percaya, kalau mau melukis ibu, entah itu Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul, itu sebenarnya orang yang nggak sembarang. Artinya harus ada kayak gimana ya? Tirakat dulu kali ya? Boleh dikatakan tirakat, boleh kita doa dulu lah, memohon. Karena banyak juga teman-teman saya pelukis yang saya bilang, tolong lukis ini, ulang-ulang terus, atau badannya rasa berat begini. Coba tadi lihat ada pakaian tadi di kamar hotel ya yang itu kamar hotel sama, Pak? Nggak, tadi ada kebaya. Nah ini mitos ini bagaimana dengan pakaian hijau itu? Pakaian hijau banyak simpang siur juga nih. Katanya nggak boleh pakai baju hijau. Itu gimana menurut Pak Tommy? Jadi itu terserah orang juga sih, mau percaya atau tidak percaya. Kalau saya meyakini bahwa itu kalau ke pantai Parangtritis itu saya percaya bahwa lebih baik jangan pakai baju hijau karena artinya begini, itu sudah menjadi benderanya mereka. Jadi kalau kita langgar sebenarnya, kalaupun tidak mau pakai, ya mungkin nggak tahu, orang lain mungkin bisa pakai, tapi menurut saya nggak mau. Jadi saya ikuti aturan yang ada aja. Etika di alam sana kan, etika dan aturan-aturan di alam pantai itu ada. Iya, tiap daerah pasti ada. Tiap daerah ada. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ikuti. Banyak paranormal, Pak Tommy, yang mengaku pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Menurut Pak Tommy apa? Bisa dijelaskan nggak? Itu fenomena apa? Oke. Jadi yang namanya Nyi Roro Kidul, Ibu Ratu, itu juga banyak anak-anaknya.
Jadi anak-anak yang maksud saya anak-anak di dunia nyata, bukan anak di alam gaib. Ya, ya. Dia di alam nyata. Ada beberapa teman saya ya juga mengaku bahwa anaknya ibu. Oh. Nah, gitu. Artinya kalau saya yang tidak, katakanlah hanya sebagai penonton, kalau dia ngomong gitu, ya oke lah. Ya tapi boleh juga saya bilang, boleh dong saya omong kosong, ya kan? Nah, tapi saya meyakini itu karena saya pun dikasih nama. Jadi artinya itu di alam nyata memang seperti itu, sehingga saya dikasihkan nama. Jadi benar-benar ya ada, kalau saya yakini itu. Apakah ada ritual khusus bakar kemenyan atau menyediakan beberapa bunga khusus seperti sedap malam, mawar merah atau melati atau gimana? Ya biasanya ada. Ada syaratnya. Ada syaratnya untuk membakar dupa, memberikan misalnya bunga kembang, kemudian mungkin ada minyak wangi. Sebenarnya kalau saya itu tinggal tergantung orangnya juga nih. Spiritual dan spiritualitas ya namanya. Spiritualitas ya. Itu tinggal kembali lagi ke orang masing-masing. Kalau saya misalnya saya menyediakan kembang misalnya atau dan dupa di situ. Saya bahasanya semua ini saya persembahkan kepada Tuhan melalui misalnya itu. Jadi semuanya harus dimohonkan semua kepada Tuhan. Jangan dimohonkan kepada Nyi Roro Kidul. Oh iya. Kalau saya yang kemarin saya ke Manado sampai saya bertemu dengan orang yang sesepuh yang di Manado, namanya Opa Toar, orang pertama Manado. Dan istrinya namanya Oma Lumimut. Begitu ketemu saya hormat dan tunduk. Dia marah bilang, jangan hormat saya, jangan tunduk. Kalau kamu mau hormat pada Tuhan. Oh iya. Dia yang berkuasa. Itu suatu sosok atau lamba gimana ya? Dimana begitu mereka nggak mau. Karena itu pun yang mereka bisa sakti, bisa luar biasa seperti itu karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi mereka itu sangat menghormati itu. Sehingga saya mengambil kesimpulan sendiri, kalau saya memberikan sesajen bersama, oke lah, misalnya untuk si A, tetapi semua yang saya persembahkan adalah kepada Tuhan melalui si A ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada satu yang mengganjal masih. Jadi kalau ya maaf aja nih, namanya juga kita ngobrol soal ini. Ada beberapa kasus tenggelam orang di laut. Ya, anak berenang, katanya diambil Nyi Roro Kidul. Itu gimana itu menurut Pak Tommy itu? Wah, ini agak berat juga buat saya sih. Artinya orang tenggelam mungkin karena nggak bisa berenang. Orang tenggelam itu karena mungkin melawan etika alam di laut. Melawan etika alam di laut itu maksud saya begini. Kalau kita lihat berbicara di pantai Tritis yang ombak dan arusnya kuat. Tiba-tiba ada ombak pun di sana berputar misalnya. Kemudian arusnya kuat juga. Arus itu ada satu arus yang bisa bawa ke bawah dengan gulingan ini. Itu kalau kita melihat di etika di alam laut, sebenarnya kalau ada seperti itu jangan melawan. Artinya kalau kita bisa berenang, jangan lawan arus. Ikuti arus kemanapun dia pergi, asal selagi bisa berenang loh. Tapi kadang-kadang orang memang nggak kembali karena memang kehabisan napas. Nah itu. Orang berpersepsi bahwa Nyi Roro Kidul itu minta tumbal. Minta tumbal. Kalau saya itu nggak benar ya? Nggak benar buat saya.
Jadi memang itu medannya itu kondisi itunya memang berbahaya. Ya, betul. Di bawah air itu Benar. ada arus deras. Ada arus deras. Nah, terus kondisi si orang ini juga mungkin tidak bisa berenang Ya. atau lagi lemah. Iya. Ya, artinya kita kembali dulu ke pada saat Nyi Roro Kidul sakit, kudis-kudisan dan bau. Siapa yang menolong dia? Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Berarti kan dia percaya bahwa Ya. Tuhan di atas segala-galanya, sehingga dia mohonkan gitu. Setelah dia tahu Tuhan itu di segala-galanya, masa dia harus kembali seperti itu mau ngambil orang? Iya. Itu hanya suatu mitos bahwa ini Roro Kidul marah atau begini. Iya. Ya enggak. Itu Ya, berarti itu hoax ya. bukan hoax lah, itu omong kosong lah. Ya, itu fitnah. Iya, karena selama ini kan Nah, itu saya dengar udah lama itu. Karena dulu kan saya sering ke Anyer, ke Pelabuhan Ratu. Orang meninggal di laut karena nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang habis napas. iya. Orang meninggal di laut karena terbawa arus. Ini pergesekan. Misalnya kita sampai di sini ya. Masih oke kok. Oke. Dia tidak tahu kan laut itu miringan dengan pasir. Ada jurang. Di saat ada arus, ini pasir ini baru bergerak. Dia ini udah nggak bisa berenang, atau bisa berenang tapi hanya berapa meter, napas habis. Tahu dalam aja ya. Akhirnya selamat jalan. Apakah Pak Tommy ada pengalaman manggil atau ritual memanggil Ratu Kidul? Saya kalau saya memanggil mereka, saya cuman doa dan sembahyang, kemudian saya meditasi. Jadi datangnya mulai apa bisikannya? Bisikan hati. Ya, yes, no, yes. Kalau kemudian kita bertanya, apakah saya boleh begini? Yes, no, yes. Itu lebih harus bagaimana kita mengelola bisikan hati. Sekarang kita lagi membicarakan beliau. Apakah beliau hadir di sini? Dia hadir semua. Hadir semua. Kanjeng Ratu Kidul hadir. Jadi kalau ada, nggak tahu kalau ada Eyang Rati di sini, dia bisa lihat itu di sana di sudut mana. Itu karena pengawalnya orang paranormal. Dia kalau orang dia terbuka, atau kalau Eyang Rati ada di sini, dia mungkin jadi semuanya begini. Eyang Rati itu bukan Eyang Rati, Ibu Tuti namanya. Yang cantik kan tuh, Ibu Tuti namanya. Yang masuk ke Ibu Tuti itu namanya Eyang Rati. Iya. Nah, sekarang orang bertanya, siapa sih Eyang Rati itu? Eyang Rati adalah anak mantu ke-9 dari Eyang Semar. Suaminya namanya Komojoyo. Kalau Jawa Komojoyo, kalau bahasa Indonesia Kamajaya. Ya terserah, Bapak mau panggil Komojo Kamajaya. Tapi itulah cerita sedikit dari Eyang Rati. Dan Eyang Rati selama ini juga sering ngobrol dengan saya. Itu orangnya sungguh luar biasa, sopan santun. Seperti ya gimana? Ibu yang penuh cinta kasih, lemah lembut. Seperti itu. Tapi gini, Pak Tommy, tidak hanya di tanah Jawa atau di Indonesia, itu di Eropa juga mistik-mistik dipercaya. Tapi menghasilkan sebuah film namanya Harry Potter. Jadi benar. Itu juga cerita mistik. Ada dukun sihir, ada kejadian-kejadian gaib gitu loh. Nah, jadi maksud saya gini, seluruh dunia ini apa yang kita bicarakan itu mungkin ada nggak cuma versi Jawa Tengah dan Jawa Barat, mungkin ada versi udah keliling dunia kan, ada versi Thailand, versi entah itu di mana, di Afrika mungkin. Tapi balik lagi ke sini, saya dengar tuh memang saya pernah punya pengalaman soalnya datang ke suatu tempat, kuncinya bilang gini tiba-tiba, Pak Rajak bawa itu ya bunga sedap malam kalau mau ketemu Kanjeng Ratu gitu. Ya di rumahnya dia itu ketemunya gitu.
Ya. Nggak harus ke pantai selatan. Iya, nggak pasti. Nggak harus, maksudnya nggak harus ke pinggir laut. Ya, jadi kalau kita sudah menyatu, itu dimanapun Ya. dimanapun datang. Oh, oke. Kalau orang bule kan setahu saya gitu Pak, dulu penguasanya ini kan dewanya Poseidon ya kalau nggak salah ya. Poseidon dewa yang luar biasa itu. Di laut kan. Enggak, ya. maksudnya memang kalau di budaya yang lain pun sebenarnya laut itu adalah sesuatu kekuatan yang besar gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin taunya kan Nyi Roro Kidul nih untuk Ya, sebenarnya kalau kalau orang bule tuh kayaknya taunya Poseidon ya kalau nggak salah. jadi Ya, kalau sebenarnya penguasa lautnya. penguasa di mana tempat itu ada penguasanya. Kita tidak Iya. jauh di alam goib. Tidak ada beda jauh dengan kita yang di alam nyata ini. Ada RT, ada RW, ada penguasa sini, penguasa situ. Di alam goib pun seperti itu. Iya, iya. Dan saya juga pernah baca juga kalau nggak salah berapa minggu yang lalu bahwa memang makhluk goib itu lebih banyak di laut malah daripada di darat sebetulnya. Karena mereka merasa bisa lebih Sering tenang gitu. Karena kalau manusia tuh sering mengganggu katanya. Gitu, makanya mereka lebih senang, makanya mereka tuh akan lebih banyak kayak di gunung, di laut, atau mereka yang nggak terganggu manusia sebetulnya. Mereka juga sebenarnya nggak suka terganggu sama manusia. Gitu. Ya itu beda-beda sih tanggapan orang kalau kita berbicara dunia goib. Tadi film kalau kayak di luar negeri, mereka membuat sesuatu itu berarti mereka sudah melalui dengan mempelajari itu benar nggak sih? Nah, cuman di sini ada kontroversial juga. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tergantung orangnya mau percaya nggak. Iya. Tapi saya di luar dan berbicara dengan teman-teman lain, dia percaya. Ada juga nggak percaya. Nah, jadi ya begitulah kira-kira bahwa dunia goib dimanapun ada. Mas Hendro, sayang sekali nih. Kita ngomong bicara gaib bisa 3 jam 4 jam nih, tapi nggak bisa habis. waktunya cuma sebentar. Jangan nanti 3 minggu nggak akan habis-habis. Silakan Mas Hendro. Closing gitu ya. Kita tutup. Oke, kalau kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Tommy udah menyempatkan hadir di sini sama kami di sini. Ya. Sama-sama, saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman di televisi ini, di studio ini. Di Transvision, terima kasih. Merdeka Transvision, hidup Transvision. Itu aja yang saya minta di tengah-tengah corona yang kita gelumuti bersama ini, yaitu harus lebih berhati-hati. Terima kasih. Oke. Karena waktu juga nih, akhirnya kami harus mengakhiri acara ini nih. Nah, tapi saya nggak lupa harus bacain reminder lagi nih. Jangan lupa terus update tentang channel seru. Live-nya bisa dilihat tiap Senin sampai Jumat jam 12 siang, 2 siang, 4 sore di YouTube Transvision Official. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan juga aktifin tombol lonceng untuk selalu tahu semua updatean channel seru. Karena nggak cuma ngobras, ada updatean seru lainnya juga. Nah, juga bisa dilihat juga tayangan ini di channel Seru Transvision di channel 3333. Tiganya 3 kali ya kebanyakan dari saya. Dan dengerin juga di Spotify Transvision. Oke, kalau gitu sampai jumpa di program selanjutnya. Kalau gitu kami pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Tom.